Sekarang nih, ya pastinya saya juga sudah nggak sabar. Yaps. Kita akan memasuki sesi yang akan luar biasa dan saya Oke. akan membakar suasana gitu ya. Siap-siap terinspirasi, siapin catatan. Oke. Kali ini Zoom yang pertama kita, sesi pertama ini adalah beliau adalah seorang master kecerdasan emosi atau Yaps. emotional quotient Kemon. dan bersertifikat internasional. Ya. Dan beliau juga pernah menjadi trainer atau coach Ya. di event Indonesia Idol, Yap. ya, dan beberapa ajang yang lain yang juga luar biasa. Kemudian beliau juga seorang trainer dan coach di perusahaan-perusahaan baik itu yang lokal, yang domestik maupun juga perusahaan asing. Ya. Beliau juga memberikan sebuah training. Ya. Dan beliau adalah penulis buku yang saya pun punya cukup banyak di rumah ya, kecuali yang lalu karena beliau sudah menulis hampir kalau nggak salah 40 buku gitu ya. Dan bukunya bestseller. Yap. Itu bagaimana dia bisa bisa membuat sesuatu yang rumit menjadi begitu sederhana, sangat gampang untuk dibaca, sangat gampang untuk dipelajari. Dan beliau juga bersama dengan istrinya Foni Sisila Tamrin, mereka menjadi role model buat pasangan yang belum dan sudah menikah. Makanya buku-buku mereka yang menikah sama dengan bunuh diri gitu ya, yang tentang itulah banyak hal dan itu mereka menjadi role model dan saya diberkati dan saya percaya juga mereka sudah memberkati begitu banyak orang anak muda. Saya nggak pakai lama, kita sambut sama-sama. Inilah dia, Pak Joshua Iwan Wahyudi. Come on, go. Wah. Waktu dan tempat dipersilakan. Yuk berikan tepuk tangan dong, berikan applause, berikan tepuk tangan, kita sambut pembicara kita. Ya. Tepuk tangan secara virtual nih. Silakan kok. Ini saya diminta untuk landscape. Ini udah terlanjur pakai stand saya. Oke. Yang agak lumayan susah juga nih mindahinnya. Bentar ya. Ya, go. Gimana nih yang lain siap nggak? Catatannya sudah dibawa semua kan? Catatannya apa semuanya ya? Pastikan juga kalau boleh teman-teman juga mungkin ada minum teh, kopi di dekat-dekatnya supaya di tengah-tengah gitu bisa menikmati, tidak ngantuk gitu kan. Boleh makan besar gitu, ada capcay. Waduh, ini mau ngapain ya? Ini mau pesta? Mau UF. Oke, kalau Joshua sudah? Ini lagi nyari posisi yang oke. Oh, lagi cari posisi. Siap. Karena posisi menentukan prestasi kok. Wah, betul. Posisi menentukan prestasi. Ya kurang lebih beginilah ya, oke ya. Oke, good. Oke, go. Oke, silakan kok. Tempat dipersilakan. Ya. Ko Joshua Iwan Wahyudi. Selamat siang semua teman-teman UF. Yap. Saya bersyukur bisa sharing ya, walaupun nggak bisa ke Semarang langsung, padahal udah mau beli bandeng lagi. Kasih Pastor Arton saya, sekarang jadi ngidam gara-gara Pastor Arton. Oke, hari ini saya sharing tentang empower your feeling. Tadinya saya sudah menyiapkan bahan tentang kecerdasan emosi, how we manage our emotion, something yang langsung kepada praktikal sehari-hari. Tapi waktu saya berdoa, saya tanya Tuhan apa yang terbaik buat Unlimited Fire tahun ini. Lalu kemudian saya digerakkan untuk justru sharing fundamental dari kenapa kita itu perlu untuk concern dengan perasaan. Kenapa kita itu perlu untuk benar-benar memperhatikan sisi emosi dan perasaan kita, bukan cuma sekedar manusia roh, ya tentu sebagai orang Kristen, manusia roh wajib hukumnya lah, itu tidak bisa tidak, harus kita bangun setiap hari. Tapi banyak orang terus terang melupakan faktor emosi atau feeling ini. Nah, maka saya ingin memberikan fundamental. Nah, karena akan menggunakan ini, saya akan share screen ya. Saya ini login dari 2 gadget, jadi yang satu memang khusus saya pakai untuk share screen untuk slide-nya. Empower your feeling. Jadi
Kita akan lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 23 dulu. Ini akan menjadi dasar dari kebenaran yang kita mau bahas pada siang hari ini. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saya akan bacakan, tapi mestinya teman-teman juga di sebelahnya ada kitab semua ya. Ya. Nah, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga, nah ini, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di sini kita akan melihat bahwa ada 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Dan Paulus bilang 3-tiganya itu harus dipelihara dengan sempurna. Jadi bukan cuma salah satu saja, tapi 3-tiganya itu sebenarnya harus dipelihara. Nah, memang orang Kristen seringkali itu sukanya milih salah satu aja ya. Wah, saya rohnya kuat, tapi jiwa dan tubuhnya lemah ya. Saya tubuhnya kuat, tapi roh dan jiwanya lemah. Jiwanya kuat, tapi roh dan tubuhnya lemah. Bagaimana bisa? Nggak mungkin. Karena 3 hal ini sebenarnya adalah sebuah rangkaian kalau Tuhan itu ingin bekerja di dalam diri kita. Nah, hari ini saya akan membahas khusus di bagian jiwa. Kalau bagian roh nanti banyak pastor-pastor yang udah sakti-sakti itu nanti akan sharing tuh bagaimana roh kita kuat dibangun dan sebagainya. Kalau membangun tubuh, ya itu banyak di YouTube ya, olahraga lah, makanan nutrisi dan sebagainya. Nah, tapi saya akan sharing hari ini tentang manusia jiwa. Nah, di slide berikutnya supaya teman-teman tidak bingung, saya memberikan analogi. Saya memberikan perumpamaan. Ya, perumpamaan ini tidak exactly menggambarkan dengan tepat, tapi minimal memberikan gambaran buat kita. Ya. Di sini kita lihat ya, di screen ya, ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Yang paling kanan itu tubuh dianalogikan atau diumpamakan seperti mobil, kendaraan, alatnya, mobilnya, kendaraannya, ya, di situ ya. Nah, sedangkan jiwa yang di tengah itu kita lihat adalah pengemudinya, driver. Mobil tanpa driver, secanggih apapun mobilnya, mau Ferrari kek, mau mesinnya bertenaga paling top, kalau drivernya tidak berguna, atau drivernya ketiduran, atau drivernya mungkin mabuk, maka semua kecanggihan dari mobil itu tidak akan berguna. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat balap, arena balap itu ya, F1, yang terpenting bukan cuma sekedar mobilnya, ya. Yang menyediakan mobil, merek-merek itu ada Honda, ada McLaren, ada Ferrari, itu mereka berlomba-lomba menciptakan mobil yang paling cepat dan paling balance aerodinamiknya. Tapi yang paling penting di antara semuanya itu juga ada satu lagi, yaitu yang mengendarai. Nah, itu sebabnya kenapa mereka berlomba-lomba untuk mengontrak pembalap terbaik. Karena percuma dikasih mobil dengan mesin yang paling bagus, kalau yang nyetir nggak bisa menggunakan itu, nggak memiliki kemampuannya, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Tubuh kita ini mau ganteng, mau cantik, mau jago main musik, olahragawan, ya kan, bisa bikin ini itu, jago gambar, jago ini, itu kan semua di tubuh kemampuannya. Tapi kalau jiwanya rusak, kalau jiwanya nggak sehat, emosinya, perasaan-perasaannya naik turun setiap hari, nanti semua keahlian yang ada di dalam tubuh kita ini menjadi sia-sia. Nah, kemudian kita lihat yang paling kiri di situ manusia roh. Saya menggambarkannya dengan GPS, ya. Bayangkan kalau kita sedang naik mobil, ada pengendaranya dan akan ada GPS-nya yang memberitahu belok kanan, belok kiri, ya kan, jalan lurus terus. Nah, masalahnya mari kita bedah. Selama ini GPS kita ini sudah GPS yang langsung dari surga, bukan? Ya, suara yang kita terima, petunjuk navigasi yang kita terima ini dari Roh Kudus atau bukan? Karena kadang-kadang banyak orang Kristen, anak muda Kristen, ya, membiarkan manusia rohnya lemah, nggak mau doa, nggak mau saat teduh, nggak mau membangun manusia rohnya, sehingga waktu Roh Kudus mau memberikan navigasi, dia nggak bisa dengar. Yang dia dengar malah navigasi dari dunia.
Dunia bilang apa? Cinta uang aja ya. Dunia bilang apa? Nggak usah terlalu fanatik lah jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja ya. Berdosa dikit nggak apa-apa lah ya, asal nggak banyak-banyak. Nah itu tuh bahaya tuh ya, dikit-dikit itu yang bahaya. Nah biasanya yang ngicip-ngicip itu yang bahaya. Nah GPS atau navigasinya berasal dari mana? Kalau navigasinya sudah berasal dari Roh Kudus, bagus. Benar kan, berarti belok kanan, benar, memang harus belok kanan. Tapi masalahnya seringkali, ya Anda, saudara, teman-teman mungkin pernah ngalami ya, waktu GPS-nya bilang belok kanan, kita yang megang setir, masa sih belok kanan? Ah, nggak usah lah, lurus aja. Nah, ini jiwanya tidak selaras dengan rohnya nih. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen sering terjadi seperti ini. Roh Kudus bilang apa, tapi kita nggak mau laksanakan. Kenapa? Karena perasaan kita nggak sesuai dengan yang dikatakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bilang ampuni, perasaan kita bilang enak aja ngampunin. Emang nggak tahu gimana cara dia nyakitin saya selama ini. Lihat tuh wajahnya, nyolot banget kayak gitu. Masa mau dimaafkan, diampuni? Nah, jiwa kita nggak mau ngikutin navigasi dari GPS-nya. Maka akibatnya apa? Jiwa kita sebagai pengemudi menggunakan tubuh untuk mewujudkan keinginan jiwa kita yang salah tadi. Ya kan? Karena jiwa kita bilang, jangan ampunin, enak aja. Padahal Roh Kudus bilang, ampuni. Tapi jiwa kita bilang, enak aja ngampunin, nggak usah. Akhirnya kita pakai mulut kita pakai wajah kita pakai tangan kita, ya kan, untuk ngetik komunikasi, chat, bilang enak aja saya nggak mau ampunin kamu. Nah, tubuh itu cuman alat. Tubuh itu cuman kendaraan. Tubuh itu ngikut dengan apa yang diinginkan oleh jiwa. Nanti makin lama saya jelaskan makin dalam, teman-teman akan makin ngerti kenapa kok seringkali dalam kekristenan kita ini kok susah banget mau hidup benar. Padahal kita udah tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana, tapi kenapa kok susah sekali hidup benar? Ya. Nah, mari lanjut di berikutnya. Saya akan memberikan dasar. Nah, kalau terjadi lahir baru, yang lahir baru tuh manusia roh kita. Jiwa dan tubuh kita masih tetap manusia lama. Tubuh kita itu nanti diganti baru pada waktu Yesus datang yang kedua kalinya. Dikatakan di Alkitab, dia akan memberikan kita tubuh yang baru. Jadi seumur hidup selama kita hidup di dunia, terimalah tubuh lamamu ini sudahlah ya. Memang nggak bisa diganti lagi, ya udah diterima aja. Ya bentuknya emang kayak gitu ya. Nah, karena tubuh lama, maka pastinya memang kadang-kadang ya memunculkan keinginan-keinginan yang lama masih ada. Karena yang mengalami kelahiran baru itu cuman manusia roh kita. Oke, teman-teman, terus bersama dengan saya ya. Ini saya tahu nih, siang-siang, jam orang teler, ngantuk-ngantuk. Ini kok Kak Joshua kok ngasih pembelajaran kok dalam berat begini ya. Ini nggak berat ya, ini baru fundamental ya. Tenang, saya jelasin pelan-pelan. Waktu orang lahir baru, yang terjadi kelahiran baru hanyalah manusia rohnya. Manusia rohnya sudah serupa dengan Kristus. Makanya dikatakan di Alkitab, kita dengan penuh keberanian bisa datang menghadap tahta Allah Bapa. Kenapa? Karena waktu Allah Bapa lihat kita, dia seperti lihat Kristus. Kita udah dilahirkan baru serupa dengan Kristus. Manusia rohnya tapi. Nah, tapi jiwanya dan tubuhnya masih ketinggalan yang lama. Tubuh nanti ditukernya ntar belakangan ya, waktu nanti kalau di film-film itu, kalau Avenger Endgame itu yang udah waktu Avengers Assemble, wah itu adegan klimaksnya, nah itu nanti ya, Yesus datang, dia bawa, dia tukar kita dengan tubuh yang sempurna. Nah jiwa kita terus gimana? Nah ini yang problem. Jiwa kita ini adalah sebuah perjalanan dari titik di mana kita lahir baru sampai nanti Yesus datang yang kedua kalinya. Kita harus terus-menerus berusaha untuk memperbarui jiwa kita bersama oleh kuasa Roh Kudus. Kalau cuma pakai kekuatan kita sendiri akan berat. Harus dengan kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, kuasa Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri kita, yaitu di dalam manusia roh kita. Ya. Nah, mari kita lanjut pelan-pelan ya. Saya bukakan ayatnya di Roma 6 ayat 13.
Jangan kamu menyerahkan tubuhmu. Nah, dilihat ya, jangan kamu menyerahkan tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata. Jadi tubuh ini cuma senjata, cuma alat. Tapi serahkanlah kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, ya, tetapi sekarang lahir baru. Nah ini, manusia roh kita lahir baru. Karena manusia roh kita sudah lahir baru, makanya serahkanlah tubuhmu, walaupun tubuhmu masih tubuh lama, tapi gunakanlah tubuh lama ini untuk senjata kebenaran. Ini idealnya kan begini ya, orang habis lahir baru, perkataannya jadi benar, ya, wajahnya jadi penuh damai sejahtera, nggak ngamuk-ngamuk lagi. Tangannya dulu dipakai buat caplok orang, sekarang dipakai untuk menepuk pundak orang, menguatkan, memberkati orang, ya. Mulutnya dulu isinya penuh dengan kebun binatang, ya, ada gorila, ada jerapah, ada penguin di situ, ya, semua komplit. Sekarang pengennya, idealnya kalau menurut ayat ini, karena rohnya sudah baru, mulutnya sekarang memuji Tuhan, perkataan damai sejahtera, berkat. Idealnya kan gitu ya, menurut Roma ayat 6 ayat 13 ya. Dan kita semua kan selalu berangan-angan menjadi orang Kristen yang kayak gitu. Tapi yang jadi kenyataan, praktek di lapangannya apa? Dia udah dibaptis, dia udah lahir baru. Kenapa kok mulutnya masih kayak gitu? Ah ya, dia ini udah lahir baru, wih kalau khotbah jago banget, tapi kalau ngemplang duit orang, nyolong duit orang juga lebih jago lagi. Lah, ini kenapa nih? Manusia rohnya sudah lahir baru, kok tubuhnya masih senjata kelaliman. Nah, dipakai sebagai senjata untuk hal-hal yang tidak baik. Padahal kalau menurut Roma 6 ayat 13, harusnya orang sudah lahir baru, tubuhnya akan menunjukkan ekspresi dari kelahiran baru itu. Nah, kita lihat di sini ternyata biangnya, penyebabnya, ya, yang menjadi kunci itu yang ada di tengah, yaitu manusia jiwa kita. Ingat loh, yang bisa mengendalikan tubuhmu itu adalah jiwamu. Kalau rohmu tidak berhasil menguasai jiwamu, maka jiwamu akan dikuasai oleh yang lain. Dan kalau jiwamu tidak ditundukkan kepada keinginan Roh Kudus, nanti jiwamu akan menggunakan tubuh untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, walaupun manusia rohmu mungkin sudah lahir baru. Bisa nggak begitu? Bisa. Ini yang membuat kita menemukan banyak orang Kristen mengalami kehancuran hidupnya, nggak maksimal hidupnya, naik turun perkembangan kehidupan kekristenannya, bahkan masih ngelakuin dosa itu terus. Kok bisa? Karena dia nggak ngurusin jiwanya. Ingat, tubuh tuh cuman kendaraan, tubuh tuh cuman mobilnya. Tergantung pengendaranya, pengemudinya seperti apa. Kalau pengemudinya tukang ngebut, jadilah itu mobil jadi ngebut-ngebut. Kalau pengemudinya tukang nabrak orang, jadilah itu mobilnya nabrak-nabrakin orang. Jadi kalau mau lihat ekspresi kebenaran keluar lewat tubuh kita, perkataan, wajah, sikap, tindakan, maka yang penting itu manusia jiwanya. Nah, sekarang kita lihat, sekarang fokus kepada manusia jiwa ya. Di next slide, manusia jiwa, saya menyebutnya will, kehendak. Di dalam jiwa kita itu tersimpan keinginan. Kehendak, kemauan, keinginan, will. Nah, masalahnya keinginan ini kalau kita baca di dalam Galatia 5 ya, saya munculkan ayatnya Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Jadi peperangan itu banyak terjadi di jiwa kita. Tubuh itu cuman hasil akhir, ngikutin jiwa kita tuh kayak apa. Kalau jiwanya sehat, tubuh akan mengekspresikan kesehatan dari jiwa. Kalau jiwa sakit, tubuh akan mengekspresikan sakit. Ya, bukan sakit fisik ya, maksudnya mengekspresikan rasa sakit dari jiwa itu. Jiwa adalah kemauan, keinginan ya. Makanya Galatia 5 ayat 16 sampai 17 di situ, hiduplah oleh roh. Ini yang benar, harusnya kamu hidup oleh roh karena kamu sudah lahir baru di dalam roh itu Roh Kudus. Kalau kamu hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Dua-duanya itu bertentangan. Sehingga kamu tiap kali melakukan apa yang kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Maksudnya ayat ini apa tuh? Maksudnya gini loh.
Karena kita ini terjadi pertentangan di dalam jiwa kita, perasaan, pikiran, kehendak kita ini terus bertentangan antara mengikuti keinginan Roh Kudus atau keinginan dunia ya, keinginan Roh Kudus atau keinginan daging saya ya. Nah, terus bertentangan itu terjadinya di mana? Di jiwa. Kalau kita terus kalah di dalam peperangan di dalam jiwa kita, nanti tubuh kita akan dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi kalau kita bisa menang, mengokupai, menaklukkan wilayah jiwa ini untuk ditundukkan kepada keinginan Roh Kudus, maka tubuh kita nanti ekspresinya akan ekspresi kebenaran, menjadi senjata alat kebenaran, ya. Nah, saya kasih gambaran supaya teman-teman lebih paham lagi ya. Nanti habis ini saya akan lebih detail masuk ke bagian jiwa lebih dalam. Waktu kita masih manusia lama, ibaratnya kita ini bentuknya seperti ini, botol. Selama kita hidup dari kecil sampai kita gede ya, kita diisi di dalam botol ini ya, diisi oleh berbagai macam hal. Nah, coba Anda lihat di slide yang berikutnya, itu saya kasih perumpamaan ini isinya. Selama dari kecil sampai Anda dewasa, kehidupan, perkataan orang, segala macam itu mengisi hidup kita seperti ini. Nah, waktu kita terima Yesus lahir baru, jebret gitu ya. Yang terjadi apa? Roh kita, manusia lama kita hilang, berganti dengan manusia yang baru. Tapi teman-teman lihat di situ, jiwanya bentuknya masih botol. Ya. Padahal manusia rohnya sudah Kristus, tapi jiwanya masih botol. Nah, ini PR. Ini yang kita harus lakukan, dibukain satu-satu, diurai satu-satu, bahkan jika yang ada nggak berguna, kita mesti buang. Nah, ini kemudian yang menjadi perjalanan kekristenan kita, yang seringkali orang Kristen tuh lewatkan. Dikirain, begitu lahir baru, langsung ngikutin bentuknya kayak salib. Enggak. Ini yang kita harus, Paulus katakan, senantiasa mengusahakan. Nah ini, yang dibilang oleh Paulus, dia senantiasa mengusahakan, melatih, mendisiplin dirinya untuk ini sebenarnya, supaya jiwanya itu dibenerin satu-satu. Nah, jiwa isinya apa? Jiwa itu isinya adalah keinginan, kehendak, kemauan, will, yang disusun oleh dua hal, yaitu pikiran dan perasaan. Jadi yang bikin kita punya pengen itu dua, pikiran dan perasaan. Oh, aku pengen makan samcan hari ini, misalkan kayak gitu ya, itu datangnya dari mana? Dari pikiran dan perasaan. Berkombinasi membentuk yang namanya will, keinginan. Oke, saya lanjut ya. Harusnya perasaan ini, will ini, harusnya bentuknya sama seperti salib, Kristus. Tapi karena sudah begitu lama kita dibentuk oleh dunia, maka tugas kita adalah ngebenerin ulang. Nah, saya kasih satu gambaran penting nih buat teman-teman yang ada di sini ya. Iblis udah nggak bisa ngapa-ngapain rohmu. Karena rohmu begitu lahir baru telah menjadi milik Kristus. Kecuali engkau mengizinkan, engkau membuka celah untuk iblis ngapa-ngapain rohmu. Tapi sebenarnya kalau kita hidupnya benar, ya mengikuti apa semuanya, doa, saat teduh, dan sebagainya, rohmu itu udah nggak bisa diapa-apain oleh iblis. Makanya, orang Kristen tuh nggak ada yang bisa kerasukan. Orang Kristen dipelet, orang Kristen diguna-guna, orang Kristen dikuasai roh jahat, itu udah nggak bisa. Karena waktu kita lahir baru, roh kita adalah roh yang sudah serupa dengan Kristus. Jadi kalau ada orang Kristen masih bisa dipelet, orang Kristen masih bisa dirasuki roh jahat, itu mesti dipertanyakan dia sudah lahir baru atau belum, atau kemungkinan besar dia membuka celah, nggak mau hidup untuk menguatkan manusia rohnya, sehingga manusia rohnya lama-lama semakin lemah dan iblis bisa menyelinap masuk lagi menguasai. Ya. Nggak ada namanya orang Kristen bisa kesurupan gitu kan. Kenapa? Karena roh kita ini sudah serupa dengan Kristus. Nah, karena iblis tahu dia nggak bisa ngapa-ngapain roh kita, apa yang dia lakukan? Dia ngapa-ngapain tubuh dan jiwa kita. Dengan cara bagaimana? Dibikin ngelihat hal-hal yang membuat kita khawatir. Tuh kan, tubuh melihat
perasaan, jiwa jadi khawatir. Tubuh dibikin sakit, jiwa jadi merasa takut, ya kan? Mata, tubuh dibikin ngelihat hal-hal yang, wih, enak ya kalau korupsi duit banyak. Ih, enak ya kalau hidup mengejar uang ya, bisa ke luar negeri setiap hari, makan enak dan sebagainya. Jiwa jadi serakah. Nah, itu tuh kerjaan iblis. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain rohmu, tapi dengan dia menghancurkan tubuh dan jiwamu, dia bisa membuat rohmu lemah, sehingga ada peluang untuk kemudian dia bisa masuk lagi menguasai rohmu. Makanya, kita tugasnya adalah ada 3. Ya, saya akan mulai masuk kepada tips. Ya, di slide yang berikutnya saya akan munculkan. Sorry, ini agak ada kendala sedikit ya. Nah, mari kita baca di Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Nah, ini makanya kenapa ada unlimited fire. Karena Roma 12 ayat 11 bilang begini, biarlah rohmu menyala-nyala. Kenapa? Karena kalau manusia rohmu menyala-nyala, rohmu begitu kuat, wih, ada api ya kan di situ, unlimited fire. Ketika rohmu dibangun dengan kuat, maka nanti rohmu akan sanggup mempengaruhi jiwa. Makanya saya beritahu begini, kalau orang banyak galau, anak muda banyak galau, jiwanya banyak gak benar, salah satu solusinya adalah engkau harus kembali memperkuat manusia rohmu. Contohnya Daud. Setiap kali Daud galau, apa yang dia lakukan? Tenanglah hai jiwaku. Dia kan selalu bilang gitu. Tenanglah hai jiwaku. Kenapa engkau berbeban berat hai jiwaku? Dan dia apa yang dia lakukan? Dia nyembah Tuhan. Dia doa, dia nyembah Tuhan, dia renungin firman. Kenapa? Karena waktu rohnya dikuatkan, nanti rohnya akan bisa punya kekuatan mendorong, mempenetrasi masuk ke jiwa. Salah satu yang membuat anak muda Kristen tuh jiwanya lemah, gampang banget ditakut-takuti, gampang banget galau, gampang banget dikit-dikit udah pengen bunuh diri, dikit-dikit gua udah nggak mau ke gereja lagi, dikit-dikit udah nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Kenapa? Karena rohmu lemah. Kalau rohmu lemah, iblis akan menjadikan jiwamu bulan-bulanan. Karena aku nggak punya kekuatan lagi. Padahal di Alkitab dikatakan, 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita, nah ini dia, waktu kita lahir baru, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Ini saya pengen teman-teman mendengar ini dengan baik-baik, bahwa di dalam dirimu, itu tersimpan roh yang membangkitkan kekuatan, power, roh yang membangkitkan sebuah power, kasih, dan ketertiban. Dan bayangkan kalau roh ini engkau buat menyala-nyala. Bayangkan kalau kekuatan yang ada dalam dirimu ini engkau nyalakan setiap hari. Gimana caranya? Engkau mesti menyalakan setiap hari. Mesti disiram bensin setiap hari. Makanya buat saya gini, orang Kristen, anak muda Kristen zaman sekarang, mintanya tuh selalu gini, khotbah yang relevan dong. Ya, khotbah tentang karir kek, khotbah tentang gimana kek menghasilkan uang secara Alkitab, khotbah tentang gimana lah yang sesuai dengan kehidupan modern. Nih, kalau teman-teman lihat, dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, dasar dari kekristenan yang tidak akan pernah berubah, itu adalah hubungan dengan Tuhan. Doa, firman, persekutuan di dalam tubuh Kristus, itu sudah tidak bisa tidak. Saudara mau dengerin khotbah serelevan dan sebagus apapun, tapi kalau engkau nggak membangun kehidupan rohmu di atas doa, penyembahan, firman, dan persekutuan dengan tubuh Kristus, engkau akan lemah rohmu. Kalau rohmu lemah, jiwamu akan jadi bulan-bulanan. Tapi kalau rohmu kuat seperti Daud, bayangin, Daud itu bukan cuman sekali sehari. Dia tiap hari, dia tiap pagi dan malam baca Mazmur tuh. Pagi dan malam. Dia selalu doa, tanya Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Makanya lu lihat hidupnya Daud, dibanting gak karu-karuan, dia tetap kuat terus. Dikejar, jadi buron, mau dibunuh, sampai nyamar jadi orang gila, tinggal di negeri musuhnya yang kapanpun dia bisa dibunuh sama musuhnya, dia dikudeta sama anaknya sendiri. Kenapa dia tetap kuat terus menghadapi kehidupan yang begitu sulit? Kok dia gak galau? Kok perasaannya gak, aduh aku lemah, aduh aku udah gak mau lagi jalanin hidup, ya. Kenapa? Karena cowok yang aku tafsir ternyata
menaksir. Cowok yang aku taksir ternyata lagi naksir pemimpin pujian di gerejaku. Aduh, udahlah, aku nggak mau lagi hidup buat Tuhan ya, dikhianati sama seorang pemimpin pujian, ya kan? Nah, teman-teman, kenapa sih anak muda kok gampang banget kayak gitu? Saya bukannya nyinyir, ini nggak nyinyir ya. Saya juga pernah muda gini-gini ya, dan masih merasa muda sih sampai hari ini. Pernah ngerasain yang kayak gitu-gitu. Sampai hari ini masih sering ditolak orang, nggak dianggap orang, disepelein orang, dinilai orang. Ya, Kak Iwan kurus, nggak meyakinkan khotbah. Pengkhotbah tuh badan harus yang kayak zaman sekarang gitu loh, Stephen Furtick, kekar, ya kan. Pembicara-pembicara zaman sekarang kan mulai nge-gym semua. Masa Kak Iwan yang limited fire kok tubuh kok kayak begitu. Wah, penilaian-penilaian kayak gini ini banyak setiap hari. Saya jujur sama teman-teman ya, sampai hari ini saya tuh punya mobil pertama tahun 2011, Grand Livina. Sampai hari ini saya nggak ganti mobil. Diundang khotbah kemanapun saya naik Grand Livina. Ada beberapa gereja kadang-kadang berhenti mengundang saya, kenapa? Karena saya naiknya Grand Livina. Kayaknya kurang cocok kalau khotbah di gereja kami naik Grand Livina. Mesti pembicara yang zaman sekarang kan menunjukkan hidup yang diberkati. Masa mobilnya cuma Grand Livina? Saudara, kalau saya mendengar yang kayak gitu, saya bisa galau, saya bisa bilang begini, Tuhan, saya dihina loh. Ya dikasih berkat lebih banyak. Terus Tuhan nggak mau. Saya marah, saya khawatir, saya nggak percaya. Kenapa? Karena roh saya nggak dibangun. Tapi kalau roh saya dibangun dengan kuat, saya kenal siapa Tuhan saya. Saya tahu dia itu Tuhan yang berdiri buat saya. Roh yang kuat sanggup mempengaruhi jiwa kita. Ini tips pertama. Kalau engkau nggak pengen perasaanmu ini fluktuatif, up and down, ya, diapain dikit, aduh langsung letoy. Nanti ikut unlimited fire, semangat. Setelah seminggu, ya yang semangat cuman saya, Kak. Gembala saya di gereja saya nggak semangat. Langsung letoy lagi, ya kan. Supaya nggak terjadi seperti itu. How to empower your feeling is first, you must empower your spirit. Engkau harus membuat spiritmu ini kuat. Makanya kelihatannya ngebosenin ya. Doa, saat teduh, baca firman. Ya, ya dikasih tips-tips yang lebih keren gitu loh, Kak, mind blowing gitu loh ya, yang meledak di kepala gitu ya. Nggak ada. Memang dari dulu kayak gitu. Sampai selamanya juga itu dasar kita sebagai orang Kristen. Kalau rohmu mau menyala-nyala, engkau harus connect dengan sumber apinya. Kalau saya nggak connect dengan sumber api saya lama-lama akan lenyap. Maka setiap hari, pagi, siang, malam, kalau bisa, connect terus dengan sumbernya. Ketika rohmu kuat, rohmu akan menguasai jiwa. Nah, ketika jiwamu kuat, jiwa akan menguasai tubuh. Saya lanjut. Habis ini kita tanya jawab. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa. Ini tips yang kedua. Tadi ingat, jiwa isinya kan kehendak, keinginan. Keinginan kita disusun dari dua, pikiran dan perasaan. Ya kan? Pikiran dan perasaan berkombinasi membentuk jadi keinginan. Makanya orang kalau pengennya dosa terus, berarti itu isi pikiran dan perasaannya masih manusia lama. Duh, kok aku pengen main PUBG ya, sampai 3 jam, 5 jam sehari main PUBG terus, kok nggak bisa melawan keinginan ini ya? Berarti pikiran dan perasaanmu belum ditundukkan kepada Roh Kudus. Ya, karena keinginan tuh lahir dari pikiran dan perasaan. Oke, lanjut. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah pikiranmu. Ini mesti diubah. Karena banyak pikiran-pikiran yang manusia lama, ini mesti diberesin. Contoh, saya kasih contoh. Ya, pikiran manusia lama itu apa? Pikiran manusia lama itu adalah kayak misalkan, nggak apa-apa lah ya, ini kan memang waktunya saya umur 30-an itu waktunya saya mencari uang ya. Untuk sesaat saya akan tinggalkan Tuhan lah, nanti kalau uang saya udah banyak, saya balik lagi ke Tuhan. Itu saya ketemu beberapa anak muda, literally kayak begitu datang ke saya loh. Ya, Kak, saya minta izin ya selama beberapa tahun ini, saya mau ngejar karir, saya mau ngejar duit dulu, nanti kalau udah cukup saya akan balik lagi. Ya, saya akan cinta Tuhan sungguh-sungguh lagi. Ini pikirannya nggak bener. Ini harus dibenerin nih. Ingat nggak yang kawat-kawat tadi yang bentuk botol? Ya ini nih.
Pikiran-pikiran yang model kayak gitu tuh. Dan dunia hari-hari ini sedang menanamkan kawat-kawat bentuk botol ini ke dalam diri kita. Padahal bentuk kita udah Kristus. Tapi dunia terus masukin yang bentuk botol. Ya, makanya kita kacau terus. Bahkan kemarin kami dengan Pastor Radit, dengan Pastor Kristo, dan teman-teman lain, ada Pastor Samuel Anton dan Pastor Albert juga di dalam grup. Kami punya grup namanya Creator for Next Generation. Jadi lagi sempat membahas ada seseorang mengaku dirinya pastor gay. Ya, gay pastor pertama di Indonesia. Karena menurut dia Alkitab itu membela dan meneguhkan sekali tentang gay. Ya, gini. Apa yang kau pikirkan membentuk perasaanmu. Kalau lu pikir bahwa gay itu adalah sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan, dalam artian gini, same sex relationship, hubungan seks sesama jenis adalah sesuatu yang diizinkan oleh Alkitab dan disupport oleh Alkitab. Nanti perasaanmu terhadap itu akan berbeda dibandingkan kalau pikiranmu berkata bahwa Alkitab tidak mengizinkan ini. Makanya iblis nggak bisa sentuh rohmu, yang dia sentuh apa? Dia tanemin pikiran-pikiran yang seolah-olah adalah kebenaran, tapi itu bukan kebenaran. Sayang saya nggak punya waktu jelasin. Tapi kalau saya one day punya waktu jelasin, saya akan jelaskan totally bahwa Alkitab berkata dengan jelas, hubungan sesama jenis, apalagi hubungan seks sesama jenis, definitely itu sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab. Tapi lihat dunia hari ini, lewat culture, lewat seni, lewat musik, lewat film, lewat media, mencoba memasukkan benih pikiran yang bentuk botol tadi. Makanya ini Roma 12 ayat 2 di terjemahan versi The Message, kalimatnya saya senang banget. Dalam terjemahan The Message itu dikatakan gini, jangan izinkan dirimu dibentuk oleh dunia. Jangan izinkan pikiranmu ini dibentuk oleh dunia. Kenapa? Karena kalau pikiranmu dibentuk oleh dunia, perasaanmu akan kayak dunia. Waktu perasaanmu serupa dengan dunia, engkau lihat firman, engkau akan bilang lama-lama gini, kok ini nggak bener ya firmannya, nggak up to date, nggak relevan lagi nih firman. Kenapa? Karena perasaanmu perasaan dunia, pikiranmu pikiran dunia. Engkau lihat firman, engkau akan mulai bilang begini, nggak masuk nih kekristenan dengan sekarang, karena pikiran dan perasaanmu udah nggak inline, udah nggak selaras. Pikiran dan perasaanmu udah sama kayak dunia. Dunia bilang, ini nggak bisa dijalanin. Makanya banyak orang Kristen kan mulai begitu kan, anak-anak muda kan. Ini Alkitab nggak bisa lah, nggak masuk lah pada zaman sekarang lah. Ada beberapa yang masih bisa, beberapa udah nggak bisa. Kita jalanin yang masih bisa, yang nggak bisa udahlah lupakan aja. Namanya juga udah ganti zaman. Nggak ada yang namanya kayak gitu. Yang namanya kebenaran will be still be kebenaran. Nggak peduli mau sampai kapanpun. Kalau kebenaran itu bisa berubah sesuai zaman, dia bukan kebenaran. Kebenaran itu tidak akan berubah zamannya seperti apapun. Yang namanya kebenaran akan tetap jadi kebenaran. Nah, tapi cara kita mengekspresikan dan menjalani kebenaran mungkin bisa berbeda-beda, tapi esensi kebenarannya itu tidak akan pernah berubah. Nah, maka kamu harus pola pikirnya ini dicabut-cabut yang botol-botol nih. Yang botol-botol mesti diganti. Yakobus 1 ayat 21 bilang, makanya yang lama-lama, yang kotor, yang jahat, itu mesti dibuang, diambil. Dan harus mulai apa? Terima firman. Nah ini loh, harus mulai terima firman. Yang lama-lama itu harus diizinkan untuk Tuhan itu mengambil dari hidup kita. Pola pikir yang nggak benar. Kemarahan, kebencian, perasaan-perasaan yang kita simpan lama yang nggak benar, itu mesti kita izinkan untuk Tuhan bongkar. Makanya kalau di dalam acara-acara seperti Unlimited Fire, saudara ditantang untuk mengampuni, saudara ditantang untuk melepaskan hakmu terhadap hal-hal yang nggak benar. Saudara jangan tahan lama-lama, saudara jangan, sayang ya, aduh, dan saudara jangan tahan lama-lama, karena itulah, gini, kalau saya punya wadah gitu ya, itu wadah itu sudah penuh isinya. Itu nggak akan bisa diisi dengan sesuatu yang baru. Ya. Nah, sebagai contoh, nih saya punya botol. Botol ini sudah kosong, isinya tinggal dikit, maka saya bisa mengisi dengan sesuatu yang baru. Tapi kalau botol ini sudah penuh, gimana cara saya ngisi dengan sesuatu yang baru? Nggak bisa. Saya harus mengeluarkan dulu yang ada di dalamnya, yaitu yang kotor, yang jahat-jahat itu, perasaan-perasaan yang nggak benar, kebencian, kemarahan, itu mesti diberesin, diselesaikan semua, supaya habis itu firman masuk.
Waktu pikiran kita berubah, waktu hati kita, perasaan kita diisi dengan yang baru, maka kita perasaannya, manusia jiwanya pelan-pelan akan berubah. Next, ayat berikutnya. Itu sebabnya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Setelah engkau mengubah pikiranmu, setelah engkau membuang yang jahat-jahat itu, mesti kita jaga. Kenapa? Karena iblis terus 24 jam sehari ingin masukin lagi. Dia ingin masukin lagi. Lewat apa? Lewat perkataan temanmu. Lewat wajah pemimpinmu mungkin. Ya, sengaja dibikin situasi. Iblis memanfaatkan situasi. Lihat pemimpinmu. Tuh ya, kamu ngajuin usul nggak didengerin kan? Emang usulmu tuh payah. Memang kamu di mana-mana kamu akan ditolak terus. Oh, kita terima perkataan iblis. Kita terima. Amsyong, saudara. Kenapa? Karena kita nggak mau menjaga hati. Makanya teman-teman, ini gimana supaya jiwa kita itu kuat. Karena kalau jiwa kita kuat, Roh Kudus akan bisa berpenetrasi keluar sampai ke level tubuh. Waktu sudah doain orang bisa sembuh. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus terpenetrasi keluar sampai ke level fisik. Bisa nggak itu terjadi? Sangat bisa, tapi jiwamu harus dibereskan. Kalau jiwamu nggak beres, ini saya tutup dengan ini ya. Di sini kita tanya jawab. Banyak orang Kristen dapetin visi dari Tuhan. Banyak orang Kristen dapetin visi dari Tuhan. Dan itu benar visinya, memang dari Tuhan. Tapi karena jiwanya nggak diberesin, dia masih punya sakit hati sama pemimpin. Dia masih punya luka dengan tubuh Kristus, dengan komsel, dengan gereja. Dia masih terluka. Akhirnya dia menyalahgunakan visi Tuhan. Contoh, visi Tuhan berkata, kamu jangkau anak-anak muda Kristen supaya hidup untuk kebenaran. Tapi karena jiwanya sakit hati dengan gereja, maka dia menggunakan visi yang kudus itu menjadi corrupted. Dia bilang begini, oke, mulai hari ini saya akan nyinyir, saya akan hajar tuh semua pendeta-pendeta di gereja ya. Supaya apa? Supaya mereka ngajarnya tuh yang benar. Wih, kelihatannya rohani dan benar. Tapi mesti dicek. Itu dasarnya benar-benar panggilan yang kudus atau sudah corrupted karena jiwamu nggak beres. Karena engkau menyimpan kemarahan, kebencian, ketidakpuasan terhadap sesuatu, sehingga visi yang kudus itu jadi corrupted. Dan kau gunakan keahlianmu, jago ngetik, jago gambar, jago bikin lagu, jago bikin komik, tapi dibikin untuk apa? Untuk visi Tuhan yang sudah corrupted tadi. Nah ini ngeri. Banyak WL, pemimpin pujian, ya, bagus suaranya, tubuhnya keren, dapat visi Tuhan, memang iya. Tapi jiwanya haus akan penghargaan. Jadinya apa? Ngomongnya untuk kemuliaan Tuhan, tapi ya sedikit-sedikit buat aku boleh lah ya. Itu Lucifer tuh gitu. Ya, ini penyembahan di surga begitu dahsyat. Buat Allah semua, masa nggak ada yang kesisa buat aku? Aku kan konduktornya. Nih, sudah kalau kita nggak awasi jiwa kita, perasaan dan pikiran kita ini nggak diawasi, bahaya. Roh Kudus sudah kasih visi yang bagus banget, tapi jadi corrupted karena jiwa kita nggak beres. Makanya buat saya anak muda Kristen, challenge-nya, tantangannya, kalau engkau mau hidup penuh kuasa, bereskan manusia jiwamu. Yaitu apa? Pikiran dan perasaan. Belief-belief yang salah ini mesti dibenerin semua. Saya ketemu banyak anak muda tuh yang belief-nya wow, udah serupa dengan dunia banget. Ya, contoh, saya kasih contoh. Udahlah, nggak usah ngomong Kristen-Kristen lah. Yang penting kita tuh jadi orang baik aja kepada sesama manusia. Itu bahaya loh, kalimat kayak gitu. Udah nggak usah Yesus-Yesusan. Yang penting kita tuh jadi orang baik aja kepada sesama manusia. Alkitab mengatakan, tidak ada satu orang pun yang baik. Semuanya itu sudah terkamiri oleh dosa. Kebaikan kita itu adalah kebaikan yang terlumuri oleh dosa. Nggak ada satupun yang baik. Bagaimana kita yang semua yang tidak baik ini bisa saling berbaik-baik? Kita berharap suatu hari semua akan bergandengan tangan, hidup baik-baik, dan sebagainya, bla bla bla. Alkitab mengatakan akhir zaman nggak akan kayak gitu. Itu sesuatu yang manusia makin lama justru akan makin jahat. Itu sebabnya nanti Tuhan akan datang setelah kejahatan begitu memuncak sampai sudah tidak ditahan lagi, Kristus datang pada waktu itu. Nah, makanya teman-teman, saya lihat ada banyak belief-belief yang bercampur-campur membentuk perasaan-perasaan yang nggak selaras dengan perasaan Kristus. Yuk, saya tutup dengan yang bagian terakhir ya.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Jadi cara mikir dan pola perasaannya tuh mesti pola pikir dan perasaan Kristus. Gimana Kak saya bisa tahu pola pikir dan perasaan Kristus? Makanya bro, sis, doa, firman, terus bersama dengan tubuh Kristus untuk membicarakan doa dan firman tadi. Nah kalau kita nggak mau baca doa, nggak mau baca firman, nggak mau berdoa, nggak mau bertekun di dalam persekutuan, terus gimana kita bisa tahu apa pikiran dan perasaan Kristus? Nah ini yang sering kali terjadi. Terus dalam slide berikutnya, jiwa kalau sudah kuat akan sanggup mempengaruhi tubuh. Jiwa tuh pengaruh ke tubuhnya kuat. Coba kalau stres, kepala pasti pusing, pencernaan terganggu, jantung nggak enak. Itu artinya jiwa kita sanggup mempengaruhi tubuh. Sebaliknya, pernah nggak ngalamin lagi semangat banget jiwanya? On fire, padahal badan lagi agak capek, tapi tetap bisa turun dari kasur ngerjain sesuatu. Kenapa? Karena jiwa sanggup mempenetrasi sampai tubuh. Bayangkan kalau rohmu kuat, kemudian jiwamu juga kuat, kemudian juga tubuhmu juga kuat. Nah, di bagian ini saya singgung tubuh sedikit ya. Kenapa sih mesti olahraga? Kenapa sih jangan banyak-banyak makan samcan gitu kan ya? Kenapa pemain musik mesti latihan terus, skillful. Saya pembicara, kenapa mesti berlatih terus? Bagaimana cara ngomong yang baik? Karena tubuh yang kuat dan terlatih akan menjadi saluran dari kuasa roh secara sempurna. Dari roh mempenetrasi ke jiwa, dari jiwa mempenetrasi ke tubuh, keluar power, kuasa Tuhan. Roh yang menyala-nyala, unlimited fire. Ini tersalurkan di dalam jiwa yang clean, jiwa yang murni, jiwa yang sehat, tubuh yang terlatih, maka unlimited fire yang ada di dalam rohmu itu muncul terekspresi lewat sikap, perkataan, dan tubuhmu. Nah, inilah yang disebut dengan kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi. This is what we call about when heaven invades earth. Waktu surga menginvasi dunia, itu ini lewat kita. Jangan pikirin nanti, ada hujan Roh Kudus yang bentuknya spiritual. Jangan mikir yang gitu-gitu. Surga menginvasi dunia tuh lewat siapa? Lewat saya, lewat saudara, lewat kita semua. Tapi itu nggak akan terjadi kalau jiwamu ngawur. Engkau masih galau terus, engkau masih pikirannya nggak bener terus, engkau masih marah-marah, engkau masih kecewa, engkau masih kepahitan. Udah, kelahiran baru menjadi sesuatu yang, ya saya nggak ngomong sia-sia, tapi menjadi harusnya bisa 100% tinggal 10%. Apalagi tubuhnya tidur terus, main PUBG terus, nggak mau melatih diri. Amsyong lah, udah tinggal 1% udah. Ya. So, unlimited fire-nya ada, tapi nggak terekspresi keluar. Oke, ini semoga dipahami ya, semoga nggak terlalu berat ya. Saya memang bukan, sesi siang ini saya nggak mau khotbah yang motivasional, yang gitu. Saya lebih pengen sifatnya pemaparan. Oke, yuk kita bertanya jawab. Silakan. Wow, thank you Coach Joshua Iwan Wahyudi. Kita berikan applause dulu dong, masing-masing. Digital aja ya, digital. Ya. Siap. Gak usah di unmute ya. Oke, saatnya kita masuk di Q&A. Yaps. Ya, kita mau membacakan ada pertanyaan dari teman-teman. Ya. Yang Coach, pertama nih ya. Yang pertama Dika, yuk. Oke. Yang pertama ini, apa yang harus dilakukan jika kita tahu firman Tuhan dan kebenarannya, namun dihadapkan pada pemimpin rohani atau saudara seiman yang melakukan penyimpangan ataupun hal-hal lain seperti yang orang dunia lakukan. Misalnya nih, menjilat supaya bisa naik posisi, mengambil ide kita pribadi kemudian diakui oleh orang tersebut bahwa itu adalah idenya dan sebagainya. Sampai akhirnya kita sendiri merasa stuck karena tidak tahu apa yang harus dilakukan dan merasa tidak berkembang. Bagaimana nih Coach nih? Wah, ini pertanyaan sejuta umat ya. Kayaknya kita dalam kehidupan pelayanan sering sekali mengalami yang kayak begini. Tapi gini, manusia tuh punya yang namanya lingkar pengaruh. Kalau kita bayangin, kita ini kayak ada semacam lingkaran yang nggak terlihat gitu ya, yang melingkupi kita.
Yang disebut dengan lingkaran pengaruh tuh gini, seberapa gede sih kalau saya ngomong orang itu dengerin saya? Seberapa besar sih pengaruh saya kepada orang lain? Yap. Contoh, lingkar pengaruh Joshua Iwan Wahyudi dengan lingkar pengaruh Pak Jokowi, ya pasti lebih gede Pak Jokowi. Dia ngomong satu Indonesia dengerin. Ya. JIW ngomong, ya kita yang di ruangan ini aja, yang di Zoom ini aja mungkin dengerin, belum tentu semua juga, ya kan? Nah itu namanya lingkar pengaruh. Gini, satu, perbesarlah lingkar pengaruhmu dengan cara bagaimana? Terus lakukan yang benar, terus tunjukkan apa yang benar, sampai orang tuh ngelihat gini, ini orang kok ngelakuin yang benar, tapi hidupnya makin dahsyat. Jangan-jangan memang gua harus hidup kayak dia. Nah, ketika lingkar pengaruh kita ini makin kuat, makin membesar, disitulah nanti kita mulai bisa ngasih tahu, lu jangan kayak gitu, itu nggak benar. Kalau kamu lakukan kayak gitu, nanti bisa gini. Nah, waktu dia lihat hidupmu, dia lihat memang udah terbukti. Seringkali anak muda Kristen besar di mulut, tapi lingkar pengaruh kecil. Jangan gini, jangan gitu. Orang lihat hidup kita, ya lu aja juga begitu. Nah, ini yang kemudian jadi nggak powerful. Makanya yang pertama, kita memang harus stick membangun hidup kita benar dulu. Yang kedua, mulai ajak beberapa orang yang dekat dengan kita untuk yuk bareng-bareng yuk kita menghidupi nilai yang ini. Satu orang, ajak lagi satu orang. Sehingga lingkar pengaruhnya bukan lagi individual, tetapi itu sudah menjadi sebuah kelompok yang makin kuat. Nah, nanti ini akan punya kekuatan untuk mengubah culture. Sekarang kalau kita mau mengubah Indonesia, kenapa kita begitu susah mengubah Indonesia? Karena kita hanya menggunakan lingkar pengaruh kita secara person by person. Waktu kita ngumpul jadi satu, kita nggak mau menggunakannya itu sebagai sebuah lingkar pengaruh yang besar. Maka Unlimited Fire adalah salah satu yang memang harus diteruskan. Kenapa? Karena kalau api-api yang kecil ini dikumpulin jadi satu, itu akan menjadi api yang besar sekali. Nah, pertanyaannya kan kita mau apa enggak yang kayak ginian. Kenapa kok nggak mau? Karena jiwa tadi. Enak aja. Kan saya ini pembicara utama di gereja saya. Masa saya di Unlimited Fire nggak dijadiin pembicara? Nah, itu kan ngomongin perasaan lagi. Ngomongin jiwa lagi. Ya kan? Nah, kalau jiwa kita nggak diberesin, ya gitu deh, susah. Visinya udah ada, kudus, jiwanya nggak murni, ya jadi susah, nggak mau, tubuh nggak mau nanti. Nah, jadi saran saya adalah satu, stick terus lakukan yang benar. Kedua, mulai kumpulin orang-orang. Perlahan-lahan membentuk sebuah gerakan kebenaran. Nah, nanti ketika kekuatan sudah cukup, kita bisa pelan-pelan mulai ngomong. Kok menurut kami kayaknya yang benar kayak gini ya. Nah, karena kita sudah menunjukkan kekuatan dan teladan, akan diperhitungkan. Tuh. Intinya gini lah, jangan buru-buru keluar dari gereja lah. Langsung on point ya. Sebelum engkau mengusahakan yang terbaik, sebelum engkau benar-benar memang melihat ini udah dicoba apa segala sesuatu. Sebelum engkau melakukan itu, jangan buru-buru keluar dulu. Ya, gitu. Oke, luar biasa Coach. Ada pertanyaan lagi. Ini ada contoh, ada orang yang sekiranya sudah masuk pelayan Tuhan dengan roh yang kuat, tapi sepertinya namun sejauh ini sulit menerima masukan atau saran, bahkan nampak sulit berubah. Apakah ini efek jiwa yang tidak kuat atau terganggu, atau gimana supaya tahu problemnya yang pasti dan solusinya bagaimana, Coach? Oke, soal masukan ya. Soal memberikan masukan, ada sebuah hukum yang bagus sekali. Engkau harus terkoneksi sebelum mengkoreksi. Kalau mau mengkoreksi seseorang, mau ngasih masukan sama seseorang, pastikan engkau sudah connect dengan hidup orang ini. Maka kita mesti tanya, seberapa intensitas connection kita dengan orang ini. Kalau kita bukan siapa-siapa bagi dia, kita cuman kayak sekedar kenal gitu ya, pantesan dia nggak mau dengerin. Loh, jangankan orang ini, saya aja loh. Kalau ada orang nggak jelas tiba-tiba DM saya, Pak Joshua, IG-nya nggak mutu, ya, postingannya parah, apaan tuh? Saya lihat, ini siapa ya, kenal aja enggak. Saya lihat nggak ada avatarnya, nggak ada fotonya, posting 0, follower 0, following 3.000.
Lah terus kenapa saya mesti dengerin? Nah itu aja saya gitu. Kenapa? Karena nih orang nggak connect sama saya. Nah maka kalau kita mau ngasih masukan, memang kita harus cek dulu connection-nya seperti apa. Utuslah orang yang paling connect dengan dia untuk ngasih masukan. Biasanya akan didengar. Tapi memang kadang ada case-case di mana orang ini nggak mendengar masukan dari siapapun. Udahlah, mau level apapun dia memang nggak mau dengerin. Nah kalau udah kayak begitu, maka satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah berdoa supaya Roh Kudus sendiri nanti yang ngasih tahu. Karena memang ada, saya ketemu orang-orang yang sudah Tuhan menggunakan orang di sekitarnya, peristiwa apa segala macam ngasih tahu, tapi juga masih nggak mau tahu terus. Sehingga sampai satu titik Tuhan kayak harus hajar dia. Nah, kalau sudah begitu ya sudah. Tapi sepanjang kita masih bisa mengusahakan sebagai manusia, marilah kita usahakan. Dengan cara gimana? Building connection first. Sebelum engkau correct. Makanya, sorry, saya bahas singkat aja ya, untuk edukasi buat kita semua ya. Engkau tidak akan pernah bisa mengkoreksi orang lain menggunakan sosial media. Oh, come on. Terutama kalau engkau nggak kenal orang itu. Ya. Come on. Sebenar apapun tulisanmu di sosial media, kalau engkau nggak kenal dia, engkau nggak akan bisa koreksi dia. Bukan karena apa yang engkau tulis salah, bukan. Yang engkau tulis bisa jadi benar. Tapi you don't have connection gitu dengan orang itu. Normal gitu kalau orang itu kayak, lu siapa? Ngapain lu ngasih masukan sama gua? Saya aja belum tentu bisa correct semua follower saya, padahal mereka voluntarily follow saya. Tapi beberapa di antara mereka yang memang mengizinkan untuk dikoreksi oleh postingan-postingan saya, maka saya bisa mengkoreksi mereka. Tapi kalau enggak, ya saya mesti building relation lebih dalam lagi. Nah, makanya kalau mau koreksi Pastor Albert, ajak dia makan samcan dulu. Jangan dibongkar di sini, Koko. Cocok. Nanti semuanya akan langsung didengerin gitu kan. Tapi kalau pasang-pasang status, ya nggak akan didengerin. Walaupun bener mungkin status. Ini apa? Cuman analogi lucu-lucuan aja ya. Wow, luar biasa. Ya, luar biasa. Sangat menjawab. Ada pertanyaan berikutnya, Dik? Oke. Ada pertanyaan berikutnya nih, ya. Saya lihat di postingan Kak Joshua soal 12 pola emosi tidak produktif. Lalu bagaimana cara? Oke. Jadi kalau kita belajar emosi manusia itu punya 3 kebutuhan emosi yang paling mendasar. Itu ada di perumpamaan Tuhan Yesus. Hebat loh Tuhan Yesus tuh. Jauh sebelum dunia psikologi merumuskan ini, Yesus sudah ngajar tentang ini. Jadi science and Bible never contradictive, never. Kapan-kapan saya jelasin itu. Jadi science always supporting Bible, always. Nah, 3 emosi dasar ini adalah domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Ini bicara tentang apa? Domba yang hilang itu bicara tentang rasa aman. Bahwa kemanapun kau pergi, tersesat sekalipun, kau akan tetap aman karena gembalamu akan selalu menemukanmu. Nah ini bicara rasa aman. Kemudian dirham yang hilang itu bicara tentang rasa berharga. Engkau akan selalu dicari karena engkau bernilai. Tuhan akan selalu mencarimu, mengejarmu karena engkau bernilai di mata Dia. Yang ketiga itu adalah anak yang hilang, itu bicara tentang kendali. Perasaan ingin punya kendali. Kan si anak yang hilang itu pengen punya kendali atas duitnya sendiri kan. Pengen ngatur hidupnya sendiri. Tapi kebenarannya bahwa kendali yang sepenuh-penuhnya yang bisa membuat engkau puas itu hanya ada di dalam Kristus. Nah ini 3 kebutuhan emosi dasar. Manusia tuh kemana-mana akan cari 3 ini. Gereja berantem, pelayanan berantem, pemimpin sama yang dipimpin berantem, pasti karena salah satu dari 3 ini atau karena 3-3-nya. Karena ngerasa nggak aman, kamu mau mengganti posisi saya ya, kamu kok khotbah makin hebat sih, saya khotbah makin nggak hebat, kamu nanti menggantikan saya ya, ngerasa nggak aman, ya kan? Ngerasa nggak berharga, saya usul Natal dibikin ini aja, kita pasang hantu-hantu gentayangan gitu ya, merasa nggak berharga, ya kan? Merasa usul-usul saya nggak ada nilainya. Pengen punya kendali, wah dia pengen jadi ketua Natal, ketua Paskah, ketua kenaikan Tuhan Yesus, ketua Pantekosta, semua acara dia pengen jadi ketuanya. Pengen punya kendali, ya kan? Nah ini kebutuhan memang.
Tapi kalau orang nggak nyadar menggunakan tubuh Hmm. untuk memenuhi ini, padahal sebenarnya yang benar ini tuh dipenuhinya di dalam Kristus. Come on. Jangan cari di gereja, jangan cari dari pelayanan, Hmm. nggak akan cukup. Nanti udah mimpin di UF, nanti pengennya nanti mimpin lagi ya di seluruh Indonesia. Nanti pengennya mimpin lagi seluruh dunia, nanti pengennya galaksi, ya kan? Nggak akan pernah cukup. Harus di dalam Kristus. Come Nah, on. dari 3 ini kalau diturunin ada 12 pattern. Hmm. Panjang kalau saya jelasin. Jadi itu ada pattern terlalu independen, terlalu menggantungkan diri, Hmm. bla 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 bla. Nah, Wow. terlalu detail lah untuk saya jawab sekarang. Tapi intinya yang 3 besar tadi itu adalah problem kita semua. Ya. Jadi kalau kita nanti habis UF ini merenungkan diri, coba renungkan, saya tuh masih bolong di mana sih? Ya. Saya ngerasa aman, atau rasa berharga, atau rasa ingin punya kendali, atau tiga-tiganya. Hmm. Nah kalau kita udah tahu bolong di mana, selalu datang kepada Kristus untuk meminta bagian itu. Tuhan, kok aku ngerasa nggak berharga ya, tadi khotbah semua wajahnya flat, nggak ada yang dengerin. Saya gagal nih kayaknya Tuhan. Nah, curhat aja sama Tuhan. Nanti Tuhan akan mengisi kembali dengan hadiratnya. Engkau akan dipulihkan rasa berhargamu. Wow. Balik-balik siap khotbah lagi. Walaupun wajah orangnya masih flat lagi, nggak apa-apa. Nah itu loh, proses pemulihan jiwa lewat manusia roh yang kuat tuh kayak gitu. Itu yang dialami Daud setiap hari. Wow. Wow, 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 wow. Oke, ada pertanyaan lagi Coach. Ada yang tanya, bagaimana tips membantu orang, teman, bisa komunitas, untuk mengembalikan visi yang sudah terlanjur terkorup? Oke, paling simpel tuh tanyain dia, lu ngejar apa sih? Kamu mengerjakan semua ini yang kamu kejar apa? Oh, supaya anak-anak muda itu makin on fire kepada Tuhan, bla 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 bla. Yakin itu? Iya. Kalau itu bisa terjadi dengan cara kamu nggak muncul di permukaan, atau kalau itu bisa terjadi dengan cara bukan kamu pembicaranya, kalau itu bisa terjadi dengan cara misalkan kamu nggak ngapa-ngapain, cuma nontonin doang, kamu bersedia nggak lakukan itu? Loh, ya jangan dong. Lah berarti terus apa yang kamu kejar? Katanya kamu ngejar revival. Terus kalau revival bisa terjadi dengan kamu nggak ada di, maksudnya misalkan kalau dia pengen banget jadi orang panggung gitu ya, misalkan dengan kamu nggak di panggung, revival bisa terjadi. Kamu bersedia nggak lakukan itu? Oh enggak dong, Tuhan panggil gua untuk jadi pemeran utamanya kok, gini-gini. Terus yang kamu kejar revivalnya atau panggungnya? Nah, jadi kita kejar dia dengan pertanyaan, kenapa sih kamu ngotot ini buat apa? Yang kamu kejar apa? Terus kalau itu bisa terjadi tanpa ada dirimu atau dengan sumbangsih dirimu dalam bentuk cara yang berbeda, kamu masih bersedia nggak? Kalau memang hatinya dia buat revival, dia akan bilang gini, kalau gua nggak ngapa-ngapain bisa terjadi revival, dalam artian gini, gua cuman support aja, gua bantuin hal-hal ini, terjadi revival, ya berarti itu yang gua perlu lakukan. Nangkep nggak maksudnya? Nangkep. Ini saya bukan bicara soal oh ya udah kalau kayak gitu kita berhenti aja, nggak usah jadi WL, nggak usah jadi pembicara, nggak usah jadi, bukan soal itunya. Tapi maksudnya tuh tanya sama diri sendiri tuh gini, yang beneran gua kejar nih apa sih? Saya yakin hati nuranimu udah pasti ada jawabannya kok. Hati nurani kita pasti akan ngomong kok, kamu tuh sebenarnya pengen ininya loh. Nah itu challenge. Kalau aku nggak dapet itu, tapi dapet visi Tuhannya terjadi, mau nggak? Nah, that's what we call with worship. Wow. Sebuah persembahan, pertukaran di atas mezbah. Yang enak, saya tuker dengan kemuliaan Tuhan. That is worship. Wow. Nah itu. Wow. Ini ada pertanyaan lagi nih Coach. Ritual tanpa spiritual dapat membuat orang sakit jiwa. Karena di sana umat tidak bertemu Tuhan yang sungguhnya, tapi bertemu dengan kebiasaan agamawi. Dan kemanusiaan rohaniawan yang bukan bawa pertumbuhan iman, tetapi seringkali justru menghancurkan iman umat. Bagaimana menurut Coach? Oke, saya akan jawab ini dengan satu kalimat yang penting. Ritual is spiritual. Wah. Ritual actually is spiritual in the beginning. Pada awalnya, kenapa muncul ritual tertentu? Itu karena sebuah alasan yang sangat spiritual.
Tapi ketika kemudian makin lama orang tidak memahami alasan spiritualnya, maka ritual hanya tinggal menjadi ritual. Yap. Nah, tugas kita sebagai orang Kristen bukan mengkritik ritual dan mencoba untuk mengubah total ritual. Walaupun saya tahu ada beberapa ritual yang memang sudah tidak relevan dengan dunia modern. Itu saya setuju. Tapi tugas kita itu adalah gini, mempelajari apa alasan spiritual di balik sebuah ritual. Wow. Kenapa kok ada pengakuan iman rasuli? Kenapa kok ada doa Bapa Kami? Kenapa kok ada nyanyi sebelum khotbah? Kenapa kok ada persembahan, perpuluhan, kolektor dan sebagainya? Tolong jangan ada pertanyaan kolektor habis ini. Ya, bukan itu isinya. Next time aja ya. Tapi maksud saya gini, orang kalau mengerti the spiritual reason behind every ritual, engkau nggak akan bermasalah lagi dengan ritualnya. Ya. Orang kalau mengerti apa alasan rohani di balik memberi, di balik menyanyi, di balik harus berkomunitas, dia nggak akan bermasalah lagi dengan ritual itu. Tinggal di-adjust caranya doang, sesuai dengan konteks kita hari ini. Tapi orang kalau nggak ngerti alasan rohaninya, dibilang ritual itu adalah pengekangan, penjara, ini bentuk doktrinasi dan sebagainya, bla bla bla. Loh, orang yang paling liberal aja meritualkan liberalisme. Liberalisme dijadikan sebuah ritual yang baru juga. Nangkep nggak? Jadi lu ngaku liberal, tapi sebenarnya lu juga meritualkan liberalisme itu. So, not really liberal juga jadinya. Nah, udahlah, jadi kepanjangannya. Jadi intinya, kalau kita bicara ritual dan spiritual, coba pahami, kenapa sih Tuhan waktu itu meminta bangsa Israel lakukan kayak gini. What is the spiritual reason behind every ritual yang ada? Nah, itu. Oke. Wow. Bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung ketik di Live chat-nya, dan masih ada beberapa waktu untuk kita Q&A, masih bisa lagi, ada beberapa pertanyaan yang harus kita sampaikan. Jadi langsung aja di live chat, tulis pertanyaannya, dan ini ada pertanyaan lagi nih Coach nih. Ini pertanyaan yang luar biasa nih. Kalau saya dapat visi dari Tuhan untuk concern sama pelayanan anak muda, tapi kalau misal saya tidak perlu terjun langsung dalam pelayanan or sebuah jabatan tertentu, is okay, selama saya masih support dan mau concern dengan anak muda itu. Is okay, support secara roh dan jiwa saja. Bagaimana, Coach? Jadi kalau bicara soal itu, kita mesti memahami peran. Yep. Tuhan itu menciptakan setiap kita itu punya peran masing-masing. Yeah. Ya, ada yang perannya itu tukang dobrak-dobrak, ada yang perannya itu tukang ngelus-ngelus, ada yang perannya mikir, ya, balik layar mikirin semuanya, ada yang perannya itu ngumpulin orang, nyatu-nyatuin orang, bujuk-bujuk orang, macam-macam. Makanya disebut tubuh Kristus. Nah, kita mesti memahami saya tuh perannya di mana. Jangan pengen berperan di semua peran. Wah, pengen jadi mata, pengen jadi hidung, pengen jadi tangan, pengen jadi kaki. Wah, itu makhluk monster namanya. Nah, kita mesti nemuin saya perannya apa. Jadi ini bukan soal harus rendah hati, ya, jangan muncul di media, jangan muncul di layar, ya, harus rendah hati, berhati hamba, nggak kelihatan kecil, aku makin kecil gitu ya. Bukan soal muncul nggak muncul. Kalau memang peranmu adalah untuk muncul, ya muncullah, nggak apa-apa. Tapi kalau peranmu memang adalah untuk supporting, ya supporting lah gitu. Belum tentu yang muncul itu lebih dipakai Tuhan daripada yang supporting. Justru saya menjumpai di banyak pelayanan. Justru yang malah menurut saya itu powerful itu adalah orang-orang yang di belakang layar. Kayak hari ini nih, kelihatannya kan, wah ya, hostnya keren, ya pembicara apa segala macam. Ini yang keren tuh yang nyeting supaya kita bisa jadi kayak gini. Iya, setuju. Teknologinya, detail, bisa invite, broadcast, apa segala macam. Saya kalau suruh nyeting begitu, saya akan bilang udah nggak usah lah tahun ini UF nggak usah lah, bubar aja gitu. Nah ini kita mesti nemuin peran saya apa. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi, Coach. Gimana cara menarik anak muda
yang udah hidupnya berfokus pada sasaran-sasaran dunia. Kalau kita share firman tentang doa, penyembahan, baca firman, dia udah ngerasa boring dan jenuh. Dan gak mau dengerin juga. Dia merasa firman harus yang relevan kayak yang tadi coach bilang. Yang tentang mengejar karir, promosi dan lain itu gimana coach? Oke, buat saya gini, Alkitab bilang di Korintus kalau nggak salah ya, Paulus pernah ngomong gini, bahwa sesuatu yang dari roh itu akan dinilai sebuah kebodohan bagi manusia duniawi. Karena sesuatu yang rohani hanya bisa dinilai dan dilihat secara rohani. Sehingga kalau orang itu memang manusia rohnya lemah atau dia bahkan memang tidak mau menghidupi di dalam hidup oleh roh, maka dia akan menilai semua yang rohani itu sebagai sesuatu yang bodoh, konyol, dan nggak make sense. Kayak mungkin orang dunia kalau lihat kita ya, ini ngapain sih ngumpul-ngumpul siang-siang ngomongin kayak ginian, nggak mutu banget gitu kan, mending lakuin yang lain. Buat mereka sebuah kebodohan. Jadi saran saya tuh gini, satu, doakan orang itu, jangan tinggalkan hidupnya. Kalau dia lagi mau menjauh nggak apa-apa. Dia lagi mau menjauh, lagi nggak pengen nggak apa-apa. Tapi kita standby aja. Ketika nanti dia misalkan terguncang atau dia ngalamin sesuatu, kita ada untuk dia. Karena biasanya kadang orang-orang seperti ini tuh mesti kayak kejedot tembok dulu, nanti benjol, baru kemudian kita datang tuh ya, ayo kita bareng. Nah, jadi kita standby aja, jangan dibuang, kita standby aja. Dan nggak harus maksa juga, jangan maksa kayak, ayolah, ayo kamu mbok ya yang rohani gitu loh. Cinta kepada Tuhan itu nggak bisa dipaksa. Makanya kalau yang jadi WL pasti tahu kan, kalau maksa orang suruh cinta Tuhan kan amsyong kan. Ayo memuji Tuhan, orangnya emang nggak mau, mbok paksa-paksa terus piye, kan gitu kan. Ini translatornya bingung pakai bahasa Jawa. Nah, jadi jangan paksa orang itu untuk mencintai Tuhan, cukup kita tunjukkan cinta kita ke Tuhan aja. Ini loh, hidup dengan mencintai Tuhan tuh kayak gini loh, gua happy, gua satisfy, hidup gua juga oke. Nah, kalau kamu tertarik suatu hari nanti, aku siap standby di sini. Nah, kita kayak ngasih kisi-kisi, kayak ngasih icip-icip, mendisplay gitu ya, ngiming-ngimingi aja, mendisplay terus, sampai titik tertentu nanti dia akan, iya nih kayaknya gue salah nih, gue pengen balik lagi nih. Nah, sesekali boleh, ayo ke gereja, yo udah lama lu nggak ke gereja. Ya itu kan kayak lempar umpan ya, nggak dimakan ya udah, kapan-kapan lempar lagi. Nah, kayak gitu. Jadi kitanya nggak stres. Wow. Oke teman-teman, ini masih ada beberapa waktu, mungkin kita masih bisa dua atau tiga pertanyaan ya Coach ya. Pertanyaan lagi ya. Jadi teman-teman segera aja yang mau bertanya silakan tulis di live chat. Dan jangan malu-malu karena ini saatnya untuk kita mengetahui apa yang harus kita ketahui supaya pelayanan kita, supaya apa yang kita kerjakan itu semakin berkembang, bertumbuh dalam masa-masa seperti ini. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih Coach nih. Shalom, mau tanya nih, di tengah pandemi ini, di dalam komunitas saya, tidak bisa bertemu secara fisik, secara tubuh. Nah, apakah itu mempengaruhi buruk secara jiwa dan roh? Karena sulit untuk saling membangun tanpa bertemu. Dan jika iya, bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana Coach? Oke. Memang kebutuhan untuk ketemu satu sama lain itu salah satu kebutuhan jiwa. Makanya tanda-tanda orang yang terganggu kejiwaannya, depresi dan sebagainya, itu adalah menarik diri dari connection. Jadi kalau kita ketemu orang-orang yang mulai menarik diri dari connection, justru kita harus tarik balik supaya connect. Karena biasanya itu justru malah akan memperburuk. Connection itu, gini, connection antar manusia itu seperti sebuah terapi kejiwaan sebenarnya. Makanya kadang-kadang orang kalau lagi stres, nggak butuh ngapa-ngapain, cuman ketemu aja sama teman-teman, makan bareng, pulang kok lumayan enakan ya perasaannya ya. Nah itu karena sebenarnya terapi kejiwaan. Nah memang dengan adanya pandemi ini kan jadi itu satu missing point yang hilang ya. Nah tapi the best thing yang kita bisa usahakan pada titik ini adalah video call is the cara yang paling dekat. Cara yang paling dekat.
Karena kalau kemarin saya barusan IG live tentang komunikasi. Jadi kalau kita ngomong komunikasi, yang bikin kita connect nih karena ada energi emosi. Ya. Nah, saya bisa connect sama Pastor Albert, Pastor Tika nih karena ada energi emosi yang kita bisa lihat lewat layar. Yap. Kalau kita matiin ini video, energi emosinya sudah berkurang karena cuma lewat suara aja. Betul. Suara dimatiin, kita cuma ngechat doang, itu udah habis energi emosinya. Nggak ada. Nah, maka connection-nya lemah sekali. Jadi memang yang bisa diusahakan adalah by video call. Nah, saran saya adalah memang pertemuan lewat Zoom bagi beberapa orang tidak efektif. Itu bisa di-cover dengan cara bagaimana? Kita punya video call personal dengan orang itu. Yes. Oke. Jadi supaya energi emosinya lebih terfokus untuk dia terus. Jadi dia akan minimal tercover lah untuk sampai nanti waktunya kita bisa ketemu secara langsung. Oke. Luar biasa. Wow. Luar biasa. Ada pertanyaan berikutnya, Coach. Bagaimana sih cara membedakan suara Roh Kudus dengan suara dunia? Dan juga bagaimana cara agar lebih peka terhadap suara Roh Kudus? Terima kasih. Oke. Bagaimana cara kita tahu ini suara Roh Kudus? Pertama diuji dengan firman Tuhan. Ya. Alkitab. Ya. Suara Roh Kudus pasti dong, nggak mungkin bertentangan dengan firman gitu kan. Kemudian yang kedua, kalau saya secara pribadi, saya selalu punya beberapa orang yang menurut saya minimal kerohaniannya sama dengan saya atau bahkan lebih rohani dari saya. Kakak rohani atau partner rohani gitu ya. Dan saya selalu mengkonfirmasi kepada mereka. Makanya saya jumpai beberapa orang yang biasanya ya, yang merasa dirinya nabi, merasa kayak dapat suara Tuhan langsung gitu ya. Dia kalau nggak mau dikoreksi atau dia nggak mau mengkonfirmasi dengan orang lain, saya meragukan kenabian dia. Saya orangnya kayak gitu. Ini saya pribadi. Kenapa? Karena makin dia dekat dengan Tuhan, dia akan makin mengizinkan Tuhan memakai orang lain untuk berbicara buat dia. Wow. Kalau dia merasa bahwa Tuhan akan terus langsung berbicara hanya kepada dia dan nggak akan pakai orang lain, itu kita mesti pertanyakan orang itu. Panjang penjelasannya. Karena kalau kita lihat Alkitab aja, Tuhan nggak bikin satu orang yang nulis Alkitab. Betul. Kenapa Alkitab tuh keren? Bedanya dengan kitab lain. Kitab lain ditulis oleh satu orang. Alkitab ditulis oleh 40 orang yang hidup dari 1.600 tahun rentang waktunya. Itu menunjukkan apa? Bahwa Tuhan ingin memakai semua orang untuk menjadi sebuah keutuhan. Wow. Nah, kita juga sama. Kalau Tuhan pengen pakai hidup kita, dia pasti pakai hidup orang lain untuk nge-shape kita. Nah, jadi cara ngujinya satu, Alkitab. Kedua, lewat orang lain yang memang kita sudah lihat kualitas hidupnya, kita bisa reliable gitulah ya. Nah, itu harus. Kemudian yang ketiga adalah diuji dengan waktu. Makanya saya selalu sering ngobrol dengan Albert ya. Jangan buru-buru. Uji dengan waktu lagi. Karena kadang-kadang perasaan kita nih, kalau itu dari Tuhan, waktu perasaanmu udah turun, desire-nya masih ada. Aneh kan? Betul. Padahal yang bikin desire itu muncul kan kadang-kadang perasaan kan. Betul. Kayak lu jatuh cinta kan, desire muncul karena perasaan. Tapi kalau perasaan udah turun, desire-nya masih ada, nah itu aneh. Jangan-jangan itu dari Tuhan. Nah itu saya gitu cara ngujinya.